Alah, mana video tu? Tadi jumpa. Aduh. Kejap Kejap. Hello guys, welcome back to my channel, Yusrizal Yusof. Dan hari ini aku akan membuat satu lagi reaction video berkenaan dengan Kopassus Indonesia dan Tentera GGK Malaysia. Okey, seperti biasa aku akan memakai aku punya teropong. Video yang aku dapat ini adalah daripada channel Gas Channel. Video yang aku akan buat react untuk hari ini ialah Kopassus Indonesia versus GGK Malaysia, pesaing dua pasukan elit terbaik. Kopassus adalah salah satu unit pasukan khusus Indonesia, begitupun dengan GGK Malaysia juga merupakan unit pasukan elit Malaysia. Kopassus adalah kepanjangan daripada Komando Pasukan Khusus. Okey, maksud Kopassus ini adalah Komando Pasukan Khusus yang didirikan pada tahun 1952. Reputasi dia memang cukup mantap lah di Asia ni maupun di dunia dan disegani baik lawan maupun kawan. GGK pula adalah bermaksud Grup Gerak Khas dan ia adalah satu pasukan unit komando Malaysia yang didirikan pada tahun 1965. Oh, 1965. Tadi Kopassus 1952 Kopassus ni lagi otai lah, lagi all timers lah Okey guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita react video daripada Gas Channel yang bertajuk Kopassus Indonesia versus GGK Malaysia, pesaing dua pasukan elit terbaik. Bermula daripada sekarang. 1, 2, 3. Berikut ini akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan Grup Gerak Khasnya atau GGK. Menurut Anda siapakah yang terbaik dari kedua pasukan elit tersebut? Kita mulai dari GGK atau Grup Gerak Khas Malaysia terlebih dahulu. Grup Gerak Khas Komando Malaysia dulu. Grup Gerak Khas atau GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai baret motor hijau cepat dan cergas. GGK bertugas melakukan misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Pasukan ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. Mahir dalam hutan GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. Personel Grup Gerak Khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah dibentuk masa konfrontasi Malaysia-Indonesia. Catatan yang baik. Pelatihan GGK. Setiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang, Melaka. Datangmu tidak diundang, jika ragu, datangmu tidak diundang, jika ragu, harap pulang. Anggota pasukan GGK yang disebut dengan kursus asas komando. Oke, ini komando dekat Sungai Udang, Melaka Tahap awal, camp latihan orang dekat Sungai Udang, Melaka. Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan pelatihan pemanas badan. Latihan pemanas badan dia pun dah macam nak mati aku tengok Tak kenal kasihan pada musuh. Di tahap awal mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir habis, lari lintas medan puluhan kilo dan cuma dapat waktu tidur kepala atas jalan tak baik. Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Survival ini survival. Jago bertahan hidup di segala medan. Bercawat aja Suara dalam pun tak ada. Bercawat je. Grup Gerak Khas harus hidup dari tumbuh-tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Selama 3 minggu calon anggota Grup macam Gerak lotong Khas aja bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan tempurung kelapa untuk bertahan hidup. Selain di hutan, mereka juga berlatih survival di rawa. Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando wah, ini macam Rambo pula dan menghindari ular serta binatang buas lainnya.
Setelah menempuh latihan gunung, hutan dan rawa laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan Escape and Evasion atau Escape and Invasion. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri. Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai dipukuli, disetruk, hingga aneka siksaan harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jika lolos pelatihan ini, barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Baru dapat green beret. Mantap. Misi dan operasi yang dilakukan GGK. Misi-misi dia GGK telah melakukan berbagai operasi dan misi yang sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal berdirinya, mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan menempaskan Malaysia. komunis. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK adalah ketika menyelamatkan Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu, Somalia tahun 1993. Mogadishu selamatkan tentera mereka. Kopassus. Okey, ini Kopassus pula. Kopassus adalah Komando singkatan dari Pasukan Komando Khusus. yaitu suatu unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang tangkas. mengenakan baret merah dan mempunyai moto dia orang beret merah dan berhasil. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Kopassus mempunyai beberapa tugas, diantaranya peperangan langsung, kombat SAR, melakukan operasi intelijen khusus dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase dan kontra terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952, lagi lama daripada GGK Gandhi yang merupakan mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit, yaitu Grup 1 dan 2 merupakan para komando, Grup 3 Sandi Yuda yang merupakan unit intelijen, dan Satuan 81 Kopassus yang merupakan satuan penanggulangan teror. Pelatihan Kopassus. Dia punya latihan Selama pendidikan, calon prajurit Kopassus akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Di tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Makan apa yang ada di hutan. Okey. Diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang. Maknanya kat hutan tu apa yang melintas tu makanan kau lah. Aduh. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Latihan yang paling Hell Week, man. materi latihan yang disebut pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap, maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh untuk mendapatkan informasi. Serius, man. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Nasib baiklah ada Mereka tempat pulang bernapas kembali dalam ke dekat menjalani air siksaan sungai dan tu. selama 3 hari menjalani latihan di kamp Kalau tawanan. betul-betul ngam-ngam apa-apa Dalam kasi kamp hidung tawanan macam ni ini, kan. semua Macam mana siswa agaknya akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Ini semua adalah mental torture
mental torture. Dalam Dia sejarahnya, nak uji kita Kopassus punya berhasil ketahanan mental. menjalankan operasi dan penugasan berat diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI, TI, Operasi Militer PRRI, Operasi Trikora, Operasi Wikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera Banyak oleh juga Kompas operasi Somalia, dia, Operasi Kopassus. GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Mantap, Sandera Kopassus. di Mapenduma, dan banyak operasi lainnya. Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu operasi pembebasan sandera atas pembajakan pesawat Operasi Garuda Flight Woyla 206 yang di paling Bandara top Don sekali Mueang, dah Thailand. Kopassus pernah buat Itulah tadi gambaran mengenai grup gerak khas Malaysia dan Kopassus Indonesia. Menurut Anda siapakah yang terbaik di antara mereka? Siapa yang terbaik? Okey. Habis. Alright guys, itu saja reaction video aku. Pada akhirnya ada soalan, dia mengatakan, pada anda siapakah pasukan elit yang paling terbaik sekali? Okey. Bagi aku, siapa yang telah menyertai pasukan tersebut, mereka adalah yang terbaik. Latihan yang uji ketahanan mental dan fizikal, ada hutan, ada berendam dalam sungai, ada survival. Jadi sama-sama ada buat. So bagi aku, kalau kata siapa yang hebat, siapa yang dah menyertai itu, mereka itulah yang hebat. Video tersebut aku dapat daripada channel yang bernama Agas Channel. Okey, korang jangan lupa subscribe kepada Agas Channel. Dan itu saja reaksi aku untuk hari ini. Tekan butang like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku, dan jangan lupa, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.